Rabu siang 4 Januari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa TKP pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman TKP periksa lokasi tewasnya Joshua di depan tangga di dalam rumah. Hakim ingin mengecek kebenaran kesaksian Eliezer karena dalam persidangan Eliezer mengaku Sambo memerintahkan untuk menembak. TKP. Terkait rumah Saguling, di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi Majelis Hakim sudah melihat secara langsung ya, bahwa ada CCTV sebenarnya. Terkait dengan posisi berdiri dari para terdakwa kan, ini untuk menunjukkan di mana posisi dari para terdakwa ketika yang tadi saya sampaikan, ada terdakwa yang menyampaikan tidak melihat saudara Verdi Sambo menembak, menurut kami sangat tidak mungkin karena Tidak ada pertanyaan yang dilontarkan hakim ke JPU maupun penasihat hukum saat pemeriksaan TKP karena sekali lagi pemeriksaan TKP pembunuhan Brigadir Joshua ini untuk menambah keyakinan majelis bukan dalam keterangan kepada teman-teman media, tolong dijelaskan lagi pagi ini bahwa ada beberapa hal yang menguatkan pernyataan Eliezer di persidangan dengan di TKP. Menurut Anda mengapa itu terjadi? Ini hakim menyatakan kepada Anda atau menurut Anda, Bung Roni? jadi Mas Bayu, Ya. terkait dengan pemeriksaan atau sidang di tempat yang bisa kita sebut ya, bahwa kemarin kan TKP pertama itu adalah di rumah Saguling. Ya. Di rumah Saguling itu menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh klien saya, terkait dengan tangga darurat, terkait dengan lift, kemudian terkait dengan tangga tengah, terkait dengan ruangan lantai 2, kemudian
dan terkait dengan ruangan lantai 3, kemudian terkait juga lembar data yang sudah disampaikan oleh klien saya, tetapi lembar senjata tersebut sudah tidak ada. Kalau karena rumah Saguling sebelum kejadian, itu rumah Ferdy Sambo ada CCTV-nya, begitu? dari sampai lantai rooftop itu semua ada CCTV, Mas Bayu. Oh, Tadi juga, iya, jadi kemarin juga pun kami melihat sangat jelas setiap sudut CCTV tersebut ada. Yang menjadi pertanyaan dari kami tentunya tim penasihat hukum ya, kami berharap juga majelis hakim bertanya juga ya, ada kenapa CCTV di lantai 2 dan lantai 3 tidak ada, Mas Bayu. Nah ini yang menjadi pertanyaan di persidangan, kenapa kalau ada CCTV lantai 2, lantai 3, kasus ini tidak akan berbelit-belit, Mas Bayu. Ini akan menjelaskan posisi dari para terdakwa. Jadi sayangnya CCTV yang ada hanya lantai 1, di mana CCTV lantai 1 itu diserahkan kepada penyidik melalui flash disk, bukan DVR. Jadi kami menduga bahwa CCTV juga pun tersebut dipilah-pilah juga gitu loh, yang diserahkan kepada penyidik. Jadi sangat situasinya di rumah Saguling itu kami lihat bahwa ketika rumah sebesar itu kemudian tidak ada CCTV, tidak masuk akal itu. Tapi pas kemarin secara visual kami melihat setiap sudut rumah itu ada CCTV. Itu yang pertama. Kedua yang menarik kemarin, majelis hakim dari rumah Saguling berjalan kaki ke rumah Duren 3. Nah ini buat kami tim penasihat hukum surprise karena ini terkait dengan jarak dan jangka waktu. Ini supaya kalau kami melihat ya dari tim penasihat hukum Richard Eliezer bahwa penasihat hukum dari FS dan PC ini kan selalu menyampaikan karena bahwa Eliezer ini dengan dari rumah Saguling ke rumah Duren waktu yang sangat pendek, sangat tidak mungkin ya, dan juga pun perhitungan waktu yang sangat pendek tersebut. Nah ini yang kemarin ya, Bung Roni, kita ada sedikit masalah dengan audio dari Anda. Nanti kita perbaiki sedikit. Saya pindah dulu sebentar ke Mas Aan ya. Mas Aan, ya, sambil nanti memperbaiki audio dari Bung Roni atau mungkin melalui fono lebih dulu atau melalui sambungan telepon dulu. Saya ke Mas Aan dulu. Mas Aan, kalau kita melihat di TKP seperti ini, hakim jadi makin yakin. Itu perkiraan dari para pengamat hukum yang juga kemarin kami undang untuk mengikuti Breaking News Kompas TV. Nah, menurut Anda, hal-hal semacam ini nanti akan sangat berguna, dan kemudian yang saya ingin tahu, apakah ini dalam persidangan nanti, setelah persidangan untuk kasus pembunuhan berencana Joshua ini dimulai lagi, ini akan diungkapkan oleh hakim, atau dia simpan saja sampai nanti divonis dibacakan, atau seperti apa, Mas Han? Ya, terima kasih, Mas. Jadi, pertama kita perlu melihat dulu ya di dalam KUHP soal alat bukti, bahwa untuk cek lapangan atau pemeriksaan tempat seperti ini tidak termasuk ya sebagai alat bukti. Ya, ini dari sisi posisinya. Hanya saja memang satu hal yang di luar alat bukti itu adalah keyakinan hakim. Karena dalam suatu perkara pasti ujungnya adalah keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini bisa terbentuk dari alat bukti yang ada itu. Bisa juga terbentuk dari pengetahuan hakim sendiri. Ya, karena hakim kan juga manusia, ya merasakan kondisi lingkungan, ya, apa yang berpengaruh sosiologi masyarakat, dan memang itulah kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam memutus perkara bisa juga hakim itu melakukan pemeriksaan setempat, walaupun ini bukan inisiatif hakim ya, ini adalah inisiatif dari salah satu pihak.
Ya ini hakim ingin mengetahui juga ya sekalian aja semuanya kumpulkan begitu ya kemarin ya. Nah semua pihak diundang kecuali terdakwa itu kan tidak perlu masuk, saksi tidak perlu ya. Nah ini menurut saya penting untuk membentuk keyakinan tadi. Karena apa? Dalam persidangan sebagaimana kita ketahui itu kan banyak keterangan-keterangan yang bertolak belakang. Iya. Menurut ya versi terdakwa A, versi terdakwa B dan seterusnya itu berbeda. Gitu. Nah dari situ kan hakim bisa memahami misalnya dalam satu tempat ada yang melihat ini menembak, ada yang mengatakan tidak menembak. Nah sekarang tempat itu seperti apa? Kalau tempatnya kecil ya dalam ya tidak sampai 5 meter lah, 2 sampai 4 meter, ya tentunya kan mustahil tidak melihat apalagi kan suara tembakan gitu ya. Iya. Kalau orang berbisik sih ya, tapi kalau tembakan itu kan mesti suaranya itu keras dan ada perbuatan-perbuatan pendahuluan kan Eliezer dulu kan yang nembak. Nah berikutnya tidak mungkin kemudian tidak melihat siapa yang menembak. Itu kan ada 2 orang yang ada di situ yang Kuat Ma'ruf. Ya. Nah ini tentunya membentuk keyakinan hakim itu. Apakah nanti dari hal-hal semacam ini yang diketahui dan hakim boleh wajib atau tidak wajib untuk menggali lagi, misalnya ada tanda-tanda bahwa di lantai 2 dan lantai 3 di Saguling, rumah kediaman Verdi Sambo, ada CCTV-nya. Boleh ditanya lagi sedemikian rupa kemana, siapa yang menghilangkan, itu bisa dia gali lagi dalam persidangan atau nggak perlu juga nggak apa-apa? Atau ini menambah keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh beberapa terdakwa sedemikian rupa? Mas Aan, menurut Anda? Ya, sebenarnya posisi saat ini saya lihat sidangnya masih belum selesai prosesnya pemeriksaannya. Iya. Kan masih ada pemeriksaan terdakwa sekarang. Nah itu kan rumahnya terdakwa kan. Nah itu rumahnya terdakwa. Karena rumahnya terdakwa dan ketika pemeriksaan tempat hakim melihat ada CCTV, ya bisa saja kan hakim menanyakan kembali. Ya, jadi mungkin saja ini menjadi bahan justru ya untuk pemeriksaan. Ya, jadi bahan dalam pemeriksaan terdakwa itu. Oh, Oke. Baik. Saya ke Bung Roni lagi. Bung Roni, gimana audionya? Mudah-mudahan sudah lebih baik sekarang. Terdengar Jadi, ya? Mas Bayu, Mas Bayu yang kemarin yang menarik yang ketika majelis hakim berjalan ya dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Ini kalau kami melihat bahwa majelis hakim mencoba untuk menghitung waktu. Karena waktu ketika Richard Eliezer diperintah, kemudian dia turun berdoa di toilet, kemudian dipanggil sama ART bernama Agus yang DPO, kemudian dia naik ke mobil, kemudian pindah ke rumah Duren 3, ini kan jarak waktunya sangat pendek, Mas Bayu. Semoga ini majelis hakim juga kemarin bertujuan berjalan kaki itu untuk menghitung waktu, karena ada narasi yang diciptakan oleh pengacara Verdi Sambo, kenapa Richard Eliezer tidak kabur, tidak ini, karena jangka waktunya ada gitu loh, lama gitu. Tetapi kan ini sebenarnya faktanya bahwa ini pendek sekali dan dekat sekali. Itu semoga harapan kami ya hakim melihat ke arah situ ya. Kemudian terkait dengan peristiwa di Duren 3 ini kan mengenai jarak berdiri, posisi tembak, jarak para terdakwa, yang dimana keterangan Kuat Ma'ruf yang menjadi sorotan kami ya, itu ada pernyataannya bahwa dia takut juga karena waktu menjadi saksi menyampaikan bahwa dia takut karena dia melihat bapak melihat ke belakang, takutnya dia ditembak. Jadi ini terus kemudian ada pernyataan dari Kuat Ma'ruf di persidangan bahwa dia tidak melihat secara langsung bapak menembak ke almarhum Joshua. Kayak gitu kan, karena terhalang kaki. Tapi padahal faktanya di TKP bagaimana itu, Bung Roni? Tidak terhalang apa-apa, Mas Bayu. Itu cuma ada meja makan. Jadi kemarin tuh seperti ada rekonstruksi lagi dong ya. Oh, di mana Kuat Ma'ruf berdiri, di mana Verdi Sambo berdiri. Semacam itu hakim bertanya juga, Bung Roni. Betul, Mas Bayu. Pastinya kalau saya melihat bahwa majelis hakim memperhatikan ya posisi berdiri, kemudian jarak, itu menjadi titik krusial ya. Kemudian kalau yang di rumah Saguling yang menjadi sorotan kami itu adalah CCTV juga, yang setiap lantai itu ada, setiap sudut ada CCTV. Kemudian di lantai 3 di mana
ada lemari senjata yang sudah tidak ada lagi lemari senjata. Eliezer mengatakan Kemudian- itu waktu rekonstruksi lemari senjata itu saya ke sana sudah tidak ada. Nah, itu jadi dilihat. Betul. Tetapi Oh. di fakta persidangan, Ferdi Sambo maupun Putri Candrawati sudah mengakui ada lemari senjata. Dan juga ini sesuai dengan keterangan klien saya, ketika dia melewati tangga darurat, dia kan harus ketok pintu dari luar ya, Mas Bayu. Itu kita lihat kemarin karena memang pintu untuk akses lantai 3 itu terkunci harus pakai fingerprint atau pakai kode. Oh. Jadi ini sesuai dengan keterangan Richard Eliezer. Gitu. Ketika dia naik lagi lewat tangga darurat ketika ini dipanggil sama Ferdi Sambo kan. Ya. Jadi dari hal-hal inilah Anda meyakini bahwa hakim jadi bukan lagi terbayang, tapi dia makin jelas apa yang disebutkan, diceritakan baik oleh Eliezer atau terdakwa yang lain, ini jadi makin jelas dan makin, bahasa saya, logikanya bagi majelis hakim ini akan lebih jelas karena sudah melihat TKP, begitu ya Bung Roni ya? Iya, Ya. betul Mas Bayu. Ya. Dan juga terkait dengan CCTV yang ada di rumah Duren 3, posisi almarhum berdiri di samping taman itu. Kemudian ada di sampingnya berdiri Ricky Rizal. Itu saya pikir kemarin majelis hakim juga pun melihat hal seperti itu. Ya. Kemudian kan ada, kalau kita lihat di CCTV ada tembakan, kemudian Kodir itu ART berlari keluar. Jadi posisi letak itu semuanya diamati oleh majelis hakim ya. Oh. Kemudian terkait lantai 2 di rumah Duren 3 juga diperhatikan. Ya. Seperti itu Mas Bayu. Ya, Bung Roni sedikit lagi, kan kita selalu ada mendengar perdebatan di dalam persidangan berkaitan dengan melihat atau tidak melihat Ferdi Sambo menembak dari Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf. Kalau Eliezer kita yakini sebagai justice kolaborator dia mengatakan yang sebenarnya, kan begitu. Lalu ada perintahnya itu hajar atau tembak. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal mengatakan jongkok dan lain-lain lah pokoknya, atau nggak mendengar dan lain-lain. Saya penasaran dengan posisi di Duren 3 itu. Itu jarak masing-masing orang ada 2 meter atau 1 meter atau lebih jauh lagi, atau sebetulnya cukup rapat dekat sehingga orang bicara apa sebenarnya itu akan jelas terdengar. Nggak mungkinlah salah dengar gitu menurut Bung Roni. Iya, sangat rapat Mas Bayu. Itu ruangannya kecil. Itu paling jauh itu 2 meter Mas Bayu. Ya. Gitu. Jadi tidak mungkin dengan jarak sedekat itu kemudian tidak mendengar apa-apa. Atau salah dengar begitu ya. Atau salah dengar. Kan ini kan kalau kami lihat bahwa Saudara Kuat Ma'ruf ini kan merubah-merubah BAP-nya kan. Contohnya BAP dulunya awalnya melihat bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Tetapi dirubah BAP-nya 18 Agustus di mana waktu mereka BAP konfrontir bersama-sama dengan FS dan PC. Dasarnya apa? Karena mereka melihat CCTV yang ada di luar rumah Duren 3. Padahal BAP-nya adalah melihat di dalam rumah Duren 3 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Richard Eliezer menyampaikan bahwa melihat FS memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Nah ini yang mereka merubah. Kemudian yang menarik ya, bahwa dari para terdakwa ini kan RR, KM, RE, sama FS. Kemudian di balistik itu kan tembakan yang di dada itu merupakan senjata identik dengan senjata peluru dari RE. Ya. Tetapi yang di kepala tidak identik dengan senjata pelurunya RE. Nah, KM, RR tidak mengakui bahwa mereka menembak karena mereka di belakang berdiri tetap di belakang. Yang mereka lihat adalah FS maju ke depan. Ini kan terungkap di persidangan. Gitu. Kemudian dipertegas lagi dengan ahli poligraf yang menyatakan bahwa keterangan dari Kuat Ma'ruf itu berbohong ketika ditanyakan melihat FS menembak atau tidak. Jadi menurut saya sebenarnya petunjuk-petunjuk ini sudah ada ya. Jadi tinggal kembali kepada keyakinan majelis hakim bahwa di Duren 3 penembak bukan hanya Richard Eliezer, ada 2 penembak. Kalau keterangan Richard Eliezer adalah penembak kedua adalah Ferdi Sambo. Ketika menembak Ferdi Sambo, setelah Richard Eliezer menembak, Ferdi Sambo maju menembak. Ya,
Baik, nah itulah yang mungkin jadi lebih jelas kira-kira apa yang kalau boleh kita menebak apa yang kemudian menjadi jalan pikiran hakim ketika kemarin menilai situasi. Kan saya juga hanya mendengarkan tuh ceritanya. Kalau saya jadi hakim kemarin, makanya saya tanya lebih jelas, oh jaraknya sangat dekat dan lain-lain. Nah itu akan sangat terasa oleh hakim karena berada langsung di TKP dan melihat langsung posisi berdiri dari para terdakwa. Baik, saya akan sambung jeda sebentar untuk kemudian ngobrol lagi, membahas ini sedikit lagi dengan Mas Aan dan juga Roni Talapesi, termasuk berkaitan dengan pemeriksaan hari ini terhadap Richard Eliezer yang akan diperiksa sebagai terdakwa di persidangan. Kami segera kembali.